Ketika pertempuran besar-besaran dimulai di Timur Tengah pada Februari 2026, salah satu masalah terbesar bukan hanya perang itu sendiri. Ada satu hal lagi yang bisa mempengaruhi bahkan negara-negara yang ribuan kilometer jauhnya. Dan itu tidak lain adalah minyak. Mulai dari bensin untuk kendaraan, solar untuk truk dan kapal, hingga bahan bakar jet untuk pesawat. Sebagian besar ekonomi modern masih bergantung pada minyak. Jadi ketika hampir seluruh lalu lintas normal, kapal tanker di Selat Hormuz terhenti, rasa takut akan kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan yang sangat besar pun dengan cepat meningkat. Selat Hormuz adalah jalur laut sempit di antara Iran dan Oman. Jika dilihat di peta, ukurannya memang kecil, tapi sangat penting bagi seluruh dunia. Pada tahun 2025, sekitar 20 juta barel minyak mentah dan produk minyak bumi melewati jalur ini setiap harinya. Itu setara dengan hampir seperempat dari minyak yang diangkut melalui laut di seluruh dunia. Disinilah sebagian besar minyak yang diekspor oleh Arab Saudi melewati Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan produsen lainnya di Teluk Persia. Jadi ketika konflik dimulai pada 28 Februari 2026, lalu lintas minyak normal di Selat Hormuz tiba-tiba menurun drastis. Bukan berarti semua minyak di dunia langsung hilang, tapi sebagian besar pasokan tidak lagi mudah keluar dari teluk. Ada satu masalah lagi. Jika tanker-tanker tidak bisa keluar, maka fasilitas penyimpanan di negara-negara penghasil minyak akan segera penuh. Jika sudah tidak ada tempat penyimpanan lagi, mereka harus mengurangi produksi. Saat bulan April tiba, Badan Informasi Energi AS Serikat memperkirakan bahwa produksi dari beberapa negara teluk sebesar lebih dari 10 juta barel per hari untuk sementara terhenti karena gangguan tersebut. Disinilah mulai terasa beratnya krisis yang sebenarnya. Ketika minyak berkurang tetapi permintaan tetap tinggi, harga pun naik. Dan karena bahan bakar digunakan untuk transportasi dan pembuatan banyak produk, kenaikan biaya pada maskapai penerbangan, pelayaran, dan pabrik bisa menyusul pengiriman barang dan makanan. Pada bulan April, harga minyak naik drastis. 1 barel mencapai hampir $138. Itulah sebabnya bahan bakar menjadi lebih mahal di banyak negara. Namun, ada beberapa cara untuk mengurangi masalah ini. Pertama, ada beberapa pipa yang bisa menyalurkan sebagian minyak teluk tanpa harus melewati Selat Hormuz. Arab Saudi memiliki pipa besar yang membentang dari timur ke barat. Pipa ini membawa minyak dari bagian timur negara ke Laut Merah. Uni Emirat Arab juga memiliki pipa sendiri yang menuju Fujairah yang terletak di luar Selat Hormuz. Pipa-pipa ini sangat membantu, tetapi belum cukup. Hanya sedikit minyak yang bisa mereka angkut dibandingkan dengan jumlah besar minyak yang biasanya melewati Selat Hormuz. Oleh karena itu, negara-negara lain menggunakan pertahanan kedua, cadangan minyak darurat mereka. Ini adalah stok besar minyak mentah dan bahan bakar yang disimpan untuk saat terjadi krisis pasokan yang parah. Pada tanggal 11 Maret pada tahun 2026, 32 negara anggota Badan Energi Internasional sepakat untuk melepaskan hingga 400 juta barel dari cadangan darurat mereka. Ini adalah pelepasan minyak darurat terkoordinasi terbesar dalam sejarah IEA. Itu sangat membantu. Tapi cadangan juga ada batasnya. Cadangan minyak darurat itu seperti tabungan di bank. Bisa digunakan saat ada masalah, tapi jumlahnya terbatas. Sementara gangguan terus berlanjut, stok yang bisa dikeluarkan juga perlahan-lahan berkurang. Jadi, tidak cukup hanya mengandalkan pipa dan cadangan saja. Tapi langkah-langkah ini masih belum cukup. Harus ada tambahan minyak dari tempat lain atau pengurangan penggunaan minyak di seluruh dunia. Dan keduanya mulai terjadi. Saat harga naik dan bahan bakar mulai langka, banyak bisnis dan konsumen terpaksa menggunakan lebih sedikit. Beberapa pemerintah juga menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi energi dan mencari sumber energi lain. Menurut Administrasi Informasi Energi AS, permintaan minyak global yang diperkirakan turun pada tahun 2026, terutama di Asia karena harga yang tinggi dan pasokan yang terbatas. Namun ada satu negara di Asia yang membeli minyak dalam jumlah sangat besar, dan negara itu adalah Tiongkok. Selama bertahun-tahun, Tiongkok telah menjadi pembeli minyak mentah yang sangat besar dari negara lain. Negara ini membutuhkan bahan bakar untuk sistem transportasi, industri, dan ekonominya yang sangat besar. Jadi jika tiba-tiba jumlah minyak yang dibeli oleh Tiongkok berubah, dampaknya akan terasa di seluruh pasar global. Dan setelah konflik Iran dimulai, itulah yang langsung diperhatikan oleh para pedagang minyak.
impor minyak mentah melalui laut ke Tiongkok tiba-tiba menurun drastis. Alih-alih terus membeli minyak dari negara lain, Tiongkok justru mengurangi pembelian minyaknya dari pasar global, dan penurunannya sangat besar. Karena Tiongkok membeli minyak dalam jumlah yang sangat banyak, berdampak besar ketika mereka mengurangi pembelian. Akibatnya, lebih banyak minyak yang tersisa untuk negara lain. Tapi ada pertanyaan besar, jika Tiongkok membutuhkan begitu banyak minyak agar ekonominya tetap berjalan, bagaimana mereka bisa mengurangi impor minyak melalui laut sebesar itu tanpa langsung melumpuhkan negara? Jawabannya adalah mereka sebenarnya tidak mengurangi. Dan ketika perang pecah, Tiongkok sudah lama bersiap untuk kemungkinan terjadinya krisis seperti ini. Disinilah terlihat betapa pentingnya persiapan jangka panjang yang dilakukan oleh Tiongkok. Ada banyak cara yang dilakukan Tiongkok agar tidak terlalu terdampak oleh krisis minyak. Dan sebagian besar dari cara-cara ini sudah lama mereka persiapkan sebelum perang dimulai. Salah satu hal pertama yang dilakukan Tiongkok adalah memperketat ekspor bahan bakar dari negaranya. Industri kilang minyak di Tiongkok sangat besar. Kilang minyak adalah yang memproses minyak mentah menjadi bensin, solar, bahan bakar jet, dan produk lainnya. Biasanya, sebagian dari produk-produk ini diekspor oleh Tiongkok ke negara lain di Asia. Namun ketika masalah di Timur Tengah mulai terjadi, Beijing sangat membatasi ekspor bahan bakar agar lebih banyak pasokan yang tetap berada di dalam Tiongkok. Saat memasuki April 2026, ekspor bahan bakar olahan negara itu jatuh ke level terendah dalam hampir 1 dekade. Artinya, lebih sedikit bensin, diesel, dan bahan bakar jet yang dikirim ke luar negeri, sementara lebih banyak tersedia untuk pasar domestik. Bersamaan dengan itu, sistem transportasi Tiongkok mulai melakukan penyesuaian. Ketika bahan bakar penerbangan mahal atau terbatas, biaya pengoperasian pesawat menjadi lebih tinggi. Namun Tiongkok memiliki keunggulan besar yang tidak dimiliki banyak negara lain. Jaringan kereta cepatnya sangat luas. Jadi, untuk perjalanan yang bisa dilakukan dengan kereta, ada alternatif yang mudah selain pesawat dan mobil. Ada satu lagi keunggulan penting yang dimiliki Tiongkok, yaitu kendaraan listrik. Selama bertahun-tahun, pemerintah Tiongkok dan perusahaan-perusahaan telah mengeluarkan banyak biaya untuk memperluas produksi dan penggunaan kendaraan listrik. Dulu, kendaraan listrik sering dibicarakan karena polusi dan persaingan di industri otomotif. Namun di masa krisis minyak, mereka juga menjadi bagian dari keamanan energi Tiongkok. Mobil listrik tidak lagi membutuhkan bensin atau solar. Jadi, saat harga minyak naik, jutaan kendaraan di Tiongkok masih bisa digunakan dengan listrik. Ini tidak bisa menghilangkan kebutuhan Tiongkok akan minyak. Banyak truk, pesawat, kapal, dan mesin industri masih menggunakan bahan bakar minyak bumi. Tapi jika digabungkan antara mobil listrik, kereta, lebih sedikit penerbangan, dan penggunaan bahan bakar yang lebih hati-hati, tekanan pada pasokan minyak bisa berkurang. Ada satu lagi sumber energi yang berperan besar di Tiongkok, yaitu batu bara. Batu bara lebih kotor dibandingkan banyak sumber energi lainnya, karena emisi karbonnya sangat tinggi. Namun, industri batu bara di Tiongkok masih sangat besar. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini terus menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara. Meskipun pada saat yang sama juga dengan cepat memperluas tenaga surya, angin, dan nuklir. Ini penting karena ketika lebih banyak listrik berasal dari batu bara, surya, angin, hidro, dan nuklir, tekanan terhadap minyak untuk beberapa aktivitas ekonomi menjadi lebih sedikit. Tiongkok juga memiliki industri kimia batu bara yang besar. Mereka memproduksi beberapa bahan kimia dan material industri dari batu bara yang di negara lain biasanya dibuat menggunakan minyak atau gas alam. Tapi meskipun semua itu digabungkan, semua itu masih belum cukup untuk menjelaskan bagaimana Tiongkok bisa bertahan dari penurunan besar impor minyak mentahnya. Bagian terpenting dari jawabannya ada pada fasilitas penyimpanan raksasa yang telah dibangun negara itu selama bertahun-tahun, cadangan minyak. Pemerintah Tiongkok tidak mengumumkan jumlah lengkap cadangan minyak strategis mereka, jadi tidak ada angka pasti yang bisa digunakan untuk menyatakan berapa banyak barrel yang benar-benar dimiliki Tiongkok. Namun para analis energi menggunakan citra satelit, catatan pengiriman, data kilang, dan informasi lain untuk memperkirakan berapa banyak minyak yang disimpan di negara tersebut. Dan dari perkiraan itu jelas bahwa cadangan minyak Tiongkok sangat besar. Bukan hanya penyimpanan darurat pemerintah yang ada di sini, ada juga persediaan komersial dari perusahaan minyak besar, kilang, pelabuhan, dan lokasi penyimpanan lainnya. Karena itu, ketika pasokan dari Timur Tengah menurun, Tiongkok tidak perlu langsung mengganti setiap barel impor yang hilang di pasar internasional. Mereka bisa menggunakan minyak yang sudah dikumpulkan di dalam negeri. Inilah salah satu alasan penting mengapa impor minyak mentah melalui Laut Tiongkok turun dengan cepat pada bulan-bulan awal krisis, tanpa harus langsung menghentikan sebagian besar ekonominya.
Namun bukan kebetulan jika cadangan minyak yang terkumpul sangat banyak. Beijing sudah lama mengetahui bahwa ada kelemahan besar di Tiongkok. Ekonominya sangat besar. Namun sebagian besar minyak mentah yang dibutuhkannya berasal dari negara lain. Dan sebagian besar minyak impor tersebut harus melewati lautan dan jalur pelayaran sempit yang bisa terdampak perang atau konflik politik. Jadi selama bertahun-tahun, Tiongkok secara bertahap memperbesar cadangan strategisnya dan memperluas sumber minyak impornya. Dua negara menjadi sangat penting dalam hal ini, Rusia dan Iran. Setelah Rusia menyerang Ukraina pada Februari 2022, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara barat lainnya memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap industri energi Rusia. Rusia kehilangan pasar besar, terutama di Eropa. Karena itu mereka menjual lebih banyak minyak ke negara-negara di Asia. Salah satu pembeli terbesarnya adalah Tiongkok. Ada minyak yang masuk dari Rusia menggunakan kapal tanker. Dan ada juga yang langsung masuk ke Tiongkok melalui pipa. Karena hal ini, Beijing mendapatkan satu lagi sumber besar minyak mentah yang tidak perlu melewati Selat Hormuz. Hal itu menjadi sangat penting ketika Perang Iran dimulai. Ketika Tiongkok kesulitan mendapatkan pasokan lama dari Teluk, minyak Rusia menjadi semakin penting. Saat memasuki musim panas tahun 2026, salah satu perusahaan penyulingan besar Tiongkok, Sinopec, kembali meningkatkan pembelian minyak mentah Rusia dari timur jauh. Namun sebelum perang Rusia-Ukraina, Tiongkok sudah lama memiliki hubungan minyak yang tidak biasa lainnya, yaitu Iran. Sudah lama ada sanksi Amerika Serikat terhadap industri minyak Iran. Tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk mempersulit Iran menjual minyak dan menerima uang dari situ. Namun, sebagian besar minyak mentah Iran tetap masuk ke Tiongkok. Sebagian besar dibeli oleh kilang independen Tiongkok yang dalam industri minyak disebut sebagai teapot refiners. Kilang-kilang ini lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan negara raksasa Tiongkok. Namun jika digabungkan, kapasitas mereka besar. Perdagangan minyak Iran juga menggunakan jaringan pengiriman dan pembayaran yang rumit untuk menghindari pembatasan. Ada kapal tanker yang berulang kali mengganti nama, catatan kepemilikan, atau informasi pengiriman. Ada juga kasus ketika kargo digambarkan seolah-olah berasal dari negara lain sebelum sampai ke pembeli akhir. Ini disebut sebagai shadow fleet. Kapal tanker ini digunakan untuk mengangkut minyak yang terkena sanksi sambil berusaha menyembunyikan asal-muasal kargo dan siapa saja yang terlibat dalam transaksi. Tidak semua perusahaan Tiongkok bersedia ikut serta dalam hal ini. Perusahaan milik negara yang besar biasanya lebih berhati-hati karena mereka bisa kehilangan akses ke bank-bank barat dan bisnis internasional jika terkena sanksi. Namun, beberapa kilang independen memiliki exposure yang lebih kecil terhadap sistem keuangan Amerika Serikat. Jadi, meskipun ada sanksi, Tiongkok tetap menjadi tujuan utama bagi porsi besar ekspor minyak Iran. Dan ada alasan lain mengapa beberapa transaksi seperti ini bisa dilakukan. Tidak semua perdagangan minyak Tiongkok harus dibayar dengan dolar Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, dolar menjadi mata uang dominan dalam perdagangan minyak internasional. Itu penting karena ketika pembayaran melewati sistem perbankan berbasis dolar, Amerika Serikat memiliki kemampuan lebih besar untuk menggantikan atau menghukum suatu transaksi. Namun, ada beberapa kesepakatan minyak antara Tiongkok dan Rusia yang dilakukan menggunakan yuan Tiongkok. Tiongkok dan Iran juga menggunakan sistem pembayaran dan institusi keuangan yang memiliki sedikit koneksi langsung dengan Amerika Serikat. Hal ini tidak membuat Tiongkok kebal terhadap sanksi. Namun, ini memberikan cara lain untuk berdagang dengan negara-negara yang aksesnya terbatas ke sistem keuangan barat. Jadi, cadangan minyak besar Tiongkok bukan hanya hasil dari membangun banyak tangki penyimpanan. Ini juga bagian dari strategi yang lebih luas, memiliki banyak pemasok, menggunakan pipa jika memungkinkan, memperluas transportasi listrik, memiliki sumber listrik yang beragam, menyimpan banyak minyak ketika ada kesempatan, dan kurangi ketergantungan pada satu sumber keuangan dan pengiriman. Hanya itu, ketika Selat Hormuz terganggu, semuanya sekaligus menjadi penting. Semua persiapan itu sekaligus menjadi penting. Tapi ada map yang lebih besar muncul. Jika Tiongkok adalah salah satu negara yang paling bergantung, mengapa persiapan yang dilakukannya membantu tidak hanya ekonominya sendiri, tetapi juga negara lain? Dia di sini untuk pasokan yang sama. Disitulah mulai tumbuh dampak dari apa yang dilakukan Tiongkok, dari strategi energi domestik menjadi sesuatu yang memengaruhi seluruh pasar minyak global. Tapi bukan hanya minyak yang penting di sini. Penting juga mata uang apa yang digunakan untuk membelinya. Di seluruh dunia, biasanya dolar Amerika Serikat yang digunakan dalam perdagangan minyak. Lebih sederhana jika hanya satu mata uang yang digunakan.
Tidak perlu menggunakan berbagai macam mata uang di setiap negara. Dan sampai sekarang, dolar Amerika Serikat masih menjadi mata uang terkuat dalam perdagangan dan keuangan internasional. Karena hal ini, Amerika Serikat juga memiliki kekuatan besar dalam sanksi keuangan. Jika suatu transaksi melewati sistem perbankan berbasis dolar, pemerintah AS dapat memblokir atau menghukum perusahaan-perusahaan yang bertransaksi dengan negara-negara yang dikenai sanksi. Ini adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh Iran dan Rusia. Namun seiring semakin ketatnya sanksi Barat, penggunaan yuan Tiongkok juga semakin meluas dalam beberapa perdagangan Tiongkok dengan kedua negara ini. Bukan berarti yuan sudah menggantikan dolar, masih jauh dari itu. Namun bagi Rusia dan Iran, yuan memiliki kegunaan karena mereka dapat menggunakannya untuk membeli banyak sekali produk dari Tiongkok. Dan karena Tiongkok adalah pengekspor barang terbesar di dunia, akses ke mata uang Tiongkok sangat penting. Disinilah Tiongkok mendapatkan keunggulan. Karena hanya sedikit yang membeli minyak dari Rusia dan Iran, Tiongkok menjadi salah satu pembeli terpenting mereka. Dan karena sedikit yang membeli, mereka terpaksa menjual minyak ke Tiongkok dengan harga lebih murah. Tiongkok membeli banyak minyak murah dari Rusia ketika pembelinya dari Eropa berkurang. Sementara dari Iran, Tiongkok tetap bisa membeli minyak meskipun ada sanksi dari Amerika Serikat. Karena hal ini, Tiongkok mendapatkan banyak minyak dari berbagai negara dan berhasil menimbun pasokan yang besar. Namun, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua minyak yang disimpan oleh Tiongkok hanya berasal dari Iran dan Rusia. Tiongkok memiliki banyak pemasok, termasuk Arab Saudi, Irak, Brasil, dan negara-negara penghasil minyak lainnya. Poin pentingnya adalah pasokan Tiongkok menjadi lebih beragam. Tiongkok memiliki lebih banyak pilihan. Dan ketika terjadi gangguan besar di Timur Tengah, Beijing memanfaatkan keunggulan itu. Tapi kenapa Tiongkok ingin mengurangi pembeliannya secara signifikan di pasar global saat terjadi krisis? Jawaban paling sederhana adalah keamanan energi. Pemerintah Tiongkok sudah lama memikirkan masalah ketergantungan yang berlebihan pada energi impor. Salah satu area terpenting di sini adalah Selat Malaka. Selat Malaka adalah jalur laut sempit di antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Banyak sekali kapal tanker yang menuju Asia Timur melewati sini. Pada paruh pertama tahun 2025, lebih dari 23 juta barel minyak dan cairan petroleum per hari melewati Malaka. Dan hampir setengah dari minyak yang melewati jalur itu menuju ke Tiongkok. Jadi, Beijing sudah lama memikirkan apa yang akan terjadi jika terjadi konflik militer besar dan kapal-kapal sulit melewati daerah itu. Ini sering disebut sebagai dilema Malaka. Masalahnya sederhana. Jika Tiongkok sangat bergantung pada minyak impor yang harus melewati jalur laut yang sempit, itu bisa menjadi kelemahan besar di masa perang. Hal ini semakin penting karena ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat mengenai Taiwan semakin meningkat. Jika terjadi konflik besar di Asia, jalur pelayaran Tiongkok kemungkinan besar akan terdampak. Namun itu tidak berarti Amerika Serikat secara otomatis bisa menutup Selat Malaka atau sepenuhnya memutus pasokan minyak Tiongkok. Masih ada jalur laut lain, pipa dari Rusia dan Asia Tengah, serta pipa dari Myanmar. Namun gangguan besar apapun terhadap perdagangan maritim akan sangat mahal bagi ekonomi Tiongkok. Jadi masuk akal mengapa Tiongkok menghabiskan begitu banyak untuk penyimpanan minyak, pipa, energi terbarukan, tenaga nuklir, batu bara, kendaraan listrik, dan kereta api. Ini bukan hanya soal iklim atau energi murah. Ini juga bagian dari persiapan agar negara tidak mudah lumpuh jika terjadi krisis internasional besar. Dan perang Iran menjadi ujian nyata bagi strategi itu. Tapi ada alasan lain mengapa penting bagi Tiongkok agar ekonomi global tidak benar-benar runtuh. Ekspor. Sebagian besar ekonomi Tiongkok bergantung pada produksi dan penjualan produk ke negara lain. Pabrik-pabrik di Tiongkok memproduksi elektronik, mesin, peralatan, kendaraan, baterai, pakaian, dan masih banyak produk lainnya yang dijual ke seluruh dunia. Jadi ketika terjadi kekurangan minyak yang parah dan ekonomi Eropa, Asia, serta Amerika Utara jatuh secara bersamaan, Cina juga akan terkena dampaknya. Ketika negara lain mengalami kesulitan, mereka akan membeli lebih sedikit produk. Jika pesanan berkurang, pabrik-pabrik di Tiongkok juga harus memproduksi lebih sedikit. Jadi Beijing punya kepentingan sendiri untuk mencegah krisis energi global menjadi terlalu parah. Dengan cara ini, pengurangan impor minyak oleh Tiongkok bukan sekadar membantu negara lain. Mereka juga melindungi pelanggan mereka sendiri. Dan saat Tiongkok melakukan itu, ada efek lain yang mulai terlihat di pasar minyak.
Karena Tiongkok sangat besar sebagai pembeli, mereka bisa mengubah permintaan global dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar negara. Biasanya kita berpikir tentang kekuatan di pasar minyak dari sisi supply. Arab Saudi dan produsen OPEC lainnya bisa menaikkan atau menurunkan produksi. Rusia juga merupakan salah satu eksportir terbesar. Amerika Serikat adalah produsen minyak terbesar di dunia dan memiliki pengaruh besar dalam keuangan global serta keamanan pelayaran. Namun krisis ini menunjukkan bahwa seorang pembeli besar juga memiliki kekuatan. Ketika jutaan barrel per hari tiba-tiba tidak dibeli oleh Tiongkok, persaingan untuk pasokan yang tersisa pun berkurang. Ketika Tiongkok kembali dengan cepat ke pasar dan mulai membeli dalam jumlah besar, hal itu dapat mendorong permintaan dan harga naik. Ini tidak berarti bahwa Beijing sudah mengendalikan harga minyak. Masih banyak faktor lain yang memengaruhi hal ini. Produksi OPEC+, produksi minyak serpih ARS, perang, pertumbuhan ekonomi global, persediaan, dan permintaan dari negara lain. Tapi jelas bahwa pengaruh Tiongkok sangat besar sebagai importir minyak mentah terbesar di dunia. Dan itulah salah satu perubahan terpenting yang ditunjukkan oleh krisis ini. Ada satu hal lagi yang perlu diperjelas. Kita tidak tahu apakah Xi Jinping sengaja menggunakan strategi minyak Tiongkok sebagai tekanan politik terhadap Amerika Serikat. Ada spekulasi bahwa situasi ini mungkin telah membantu posisi tawar Beijing dalam bernegosiasi dengan Washington. Namun tidak ada bukti publik yang cukup untuk mengatakan bahwa ada kesepakatan langsung di mana Tiongkok menggunakan impor minyak sebagai imbalan atas konsesi politik. Alasan lain lebih jelas. Beijing harus melindungi pasokan energinya sendiri. Mereka juga harus melindungi pasar ekspor Tiongkok dan mereka harus mengurangi risiko bahwa suatu hari pasokan energi impor yang dibutuhkan negara akan terputus. Jadi pelajaran besar dari kejadian ini adalah Tiongkok tidak lagi menyelamatkan dunia. Yang lebih penting adalah apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu strategi yang dilakukan Tiongkok untuk melindungi dirinya sendiri justru memberikan dampak besar pada negara lain. Sementara Tiongkok menggunakan cadangannya dan mengurangi pembelian di pasar internasional, lebih banyak minyak yang tersisa untuk pembeli lain. Hal itu membantu mengurangi tekanan pada harga dan pasokan, sementara seluruh dunia mencari rute dan sumber lain. Tapi itu tidak berarti masalahnya sudah hilang. Selama Selat Hormuz dan jalur pelayaran utama lainnya masih terancam, pasar minyak global tetap rentan. Dan cadangan minyak Tiongkok juga tidak akan bertahan selamanya. Jika dalam waktu lama, minyak yang diambil dari penyimpanan lebih banyak daripada pasokan baru yang masuk, akan tiba saatnya mereka harus membeli lagi dalam jumlah yang lebih besar. Pada saat itu tekanan di pasar global bisa kembali muncul. Jadi inilah makna sebenarnya dari apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada tahun 2026 lebih luas daripada sekadar krisis minyak sementara. Hal ini menunjukkan bahwa sumber kekuatan dalam sistem energi global sedang berubah. Dulu, hampir semua pembicaraan berpusat pada produsen besar dan kekuatan finansial barat. Sekarang Tiongkok juga harus diperhitungkan, bukan karena mereka adalah produsen minyak yang besar, tetapi karena mereka adalah pembeli yang sangat besar. Mereka memiliki cadangan yang sangat besar, banyak jalur pasokan alternatif, dan mampu mengubah pasar. Jumlah minyak yang harus mereka beli dari pasar internasional sangat besar. Singkatnya, Tiongkok telah menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan diri untuk hari ketika terjadi krisis energi besar. Dan ketika krisis itu datang, seluruh dunia melihat betapa besar manfaat dari persiapan itu bagi Tiongkok. Yang tidak diduga adalah negara-negara lain juga ikut mendapatkan manfaat. Dan mungkin itulah perubahan terpenting dalam cerita minyak global. Pada krisis energi besar berikutnya, dunia tidak lagi hanya akan melihat berapa banyak minyak yang bisa diproduksi oleh Arab Saudi, Rusia, atau Amerika Serikat. Dunia juga akan memperhatikan berapa banyak minyak yang akan dipilih Tiongkok untuk dibeli atau tidak dibeli.